Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adena Sabila dengan NIM 24010102008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perekonomian Indonesia. Nah, ada soal apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Nah, tujuan investasi sendiri itu yang pertama ada untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lain-lainnya. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi dan kepentingan sosial. Lalu untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. Lalu untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Lalu untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis dan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Nah, namun tujuan tersebut dapat berbeda-beda tergantung dengan tujuan dari individu dan perusahaan. Berikut perbedaannya. Dari segi aspek waktu, untuk individu itu investasinya biasanya jangka pendek ke panjang. Kalau untuk perusahaan biasanya untuk jangka panjang dan tumbuhan terus-menerus. Untuk aspek fokus, biasanya individu itu untuk kesejahteraan pribadi atau keluarga. Kalau untuk perusahaan itu pertumbuhan bisnis dan keuntungan pemegang saham. Nah, untuk aspek toleransi resiko, biasanya untuk individu itu lebih konservatif. Kalau untuk perusahaan itu lebih agresif. Bentuk investasi umum itu biasanya kalau individu itu biasanya reksadana, saham properti. Kalau untuk perusahaan biasanya aset tetap, saham perusahaan lain, dan akuisisi. Untuk aspek pertimbangan pajak, individu itu pertimbangan pajaknya pribadi. Lalu untuk perusahaan itu korporat lebih kompleks. Lalu untuk aspek tujuan umum, individu itu biasanya untuk pensiun, pendidikan anak, dan membeli aset. Kalau untuk perusahaan, biasanya untuk ekspansi usaha, inovasi, dan peningkatan nilai perusahaan. Kalau untuk sumber dana, biasanya individu itu sumber investasinya berasal dari penghasilan pribadi. Kalau untuk perusahaan itu biasa dari laba ditahan, pinjaman, atau penerbitan saham. Lalu soal yang kedua ada sebutkan dan jelaskan tiga produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Yang pertama itu ada saham. Nah, investasi dalam bentuk saham atau biasa disebut investasi saham merupakan pembelian atau penyertaan atau kepemilikan saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan lainnya. Keuntungan diperoleh dari bagian dividen yang dibagikan sesuai dengan penyertaan modal atau bagian sahamnya. Nah, keuntungan lainnya ini bisa berupa kontrol manajemen, yaitu hak menentukan kebijakan atas perusahaan yang telah dibeli. Kontrol manajemen diperoleh jika kepemilikan saham mencapai jumlah mayoritas. Contoh, ada saham PT Bank Sentral Asia Tbk BBCA yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jika harga saham BBCA naik dari 9.000 menjadi 10.000, investor bisa memperoleh capital gain sebesar 1.000 per unit. Lalu untuk obligasi, obligasi adalah hutang atau utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga penerbit obligasi. Dan pihak yang menerima pembayaran adalah piutang yang dimilikinya beserta bunga pemegang obligasi yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva. Obligasi ini ketika pertama kali dijual dengan nilai per value. Nah, obligasi atau kalau dalam bahasa Inggris disebut bond, merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, perusahaan swasta. Hal yang sangat berpengaruh di harga pasar obligasi itu, perubahan suku bunga deposito, naik turunnya suku bunga akan berpengaruh terhadap harga pasar suatu obligasi. Contoh obligasi itu ada obligasi negara retail ORI seri ORI 025 yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Investor yang membeli ORI 025 akan menerima kupon tetap setiap bulan selama tenor obligasi, misalnya 0,1% per tahun. Lalu ada reksadana.
Reksadana Mutual Fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana yang disebut manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Contoh, reksadana Mandiri Investasi Pasar Uang yang dikelola oleh Mandiri Manajemen Investasi. Cocok untuk investor konservatif karena berinvestasi di instrumen pasar uang seperti deposito dan surat berharga jangka pendek. Lalu ada pertanyaan, jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nah, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan, termasuk diversifikasi pangan, peningkatan produksi dan produktivitas, serta penguatan cadangan pangan nasional. Selain itu, fokus juga diberikan pada peningkatan aksesibilitas pangan, keamanan pangan, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Berikut adalah beberapa strategi yang telah diterapkan. Yang pertama itu ada disertasi diser, maaf, diversifikasi pangan itu mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga mengkonsumsi berbagai jenis pangan lokal seperti jagung, sagu, singkong, dan umbi-umbian. Kampanye diversifikasi pangan ini dilakukan melalui edukasi kepada petani dan masyarakat tentang manfaat menanam dan mengonsumsi berbagai jenis tanaman pangan. Lalu ada peningkatan produksi dan produktivitas. Peningkatan produksi ini melalui intensifikasi pertanian dengan penggunaan varietas unggul, perbaikan teknik budidaya, dan rehabilitasi lahan. Pengembangan teknologi penyimpanan dan pengolahan pangan untuk mengurangi kerugian pasca panen dan memperpanjang masa simpan produk. Lalu pembangunan dan modernisasi irigasi untuk meningkatkan ketersediaan air bagi pertanian dan peningkatan aksesibilitas kawasan pertanian dengan pengembangan jalan, irigasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu ada penguatan cadangan pangan nasional, penguatan peran perum bulog dan BUMN pangan dalam pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan nasional, lalu pengendalian impor dan ekspor pangan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di dalam negeri, lalu peningkatan infrastruktur penyimpanan untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan. Lalu, peningkatan aksesibilitas pangan, penyediaan bantuan sosial untuk menentangkan miskin dan rentan guna memastikan akses pangan yang terjangkau. Lalu ada peningkatan akses pangan melalui pengembangan sistem transportasi dan rantai pasokan yang efisien. Lalu ada peningkatan keamanan pangan, penerapan standar keamanan dan regulasi yang lebih ketat, serta pengawasan yang lebih intensif di berbagai tahapan produksi dan distribusi. Penerapan sistem sertifikasi dan pelabelan produk untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kualitas dan keamanan produk pangan. Lalu ada promosi praktik pertanian yang aman dan berkelanjutan, termasuk pengurangan penggunaan pestisida, kimia, dan penggunaan organik. Lalu ada pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan gudang untuk mendukung peningkatan produksi dan distribusi pangan. Lalu ada penguatan infrastruktur pangan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan ekonomi daerah. Lalu ada juga pengembangan kawasan food estate. Pengembangan kawasan pertanian ini dikelola secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari tanam hingga penjualan yang dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Indonesia berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat dan menghadapi berbagai tantangan global. Nah, sekian presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.